Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu guru peserta ujian P3K kategori P2 P3 yang mau akan ujian. Berikut akan saya sampaikan bocoran dari lapangan terkait dengan materi yang harus Bapak Ibu dalami ya. Almana nanti Bapak Ibu sekalian tidak ada passing grade di sini, jadi semua butuh nilai tertinggi agar bisa memenangkan perangkingan sekaligus juga bisa mengalahkan guru berserdik. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, pertama kita akan review dulu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hasil ujian dari seleksi kompetensi CP3K tahun anggaran 2023, tangkapan dari live streaming BKN ya. Hal mana yang mau saya jelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti akan ada penjelasan lebih spesifik di belakang. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, jumlah soalnya adalah 145 soal. Untuk manajerial 25 soal ya, dikali 4, maka maksimum di sini adalah 100 poin Bapak Ibu sekalian. Kemudian sosial kultural adalah 20 soal dikali 4, maka ini adalah 80 poin maksimumnya. Ini kemudian untuk tenis itu adalah 450 poin, 90 soal, dan wawancara adalah 10 poin. Bapak Ibu bisa lihat di sini hasilnya ya. Ada yang hingga 91 untuk manajerialnya. Jadi tadi 25 untuk manajerial tambah 20 sosial kultural itu adalah 45, tambah wawancara 10, 55 tambah 90 tenis itu adalah 145 soal yang harus Bapak Ibu jawab nantinya. Nah, untuk teknis Bapak Ibu sekalian, nilai maksimumnya adalah 450, dan bagi Bapak Ibu yang berserdik akan diberikan afirmasi serdik, maka nanti nilai maksimumnya adalah 450 atau 100%. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang tidak berserdik masih berpotensi bisa mengalahkan guru berserdik dengan catatan di sini diupayakan maksimum. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan untuk teknis antara guru berserdik dengan guru tidak berserdik, ini sebenarnya selisihnya sangat sedikit ya. Apabila Bapak Ibu bisa juga mendapatkan nilai 400 atau 420, maka selisihnya hanya 30 poin. Dan 30 poin itu bisa Bapak Ibu tutupi dari manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nilainya ini kalau kita jumlahkan ini adalah 180 tambah wawancaranya adalah 40, 220. Total nilainya ini kalau keseluruhan adalah 670, itu yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa maksimalkan di manajerial, sosial kultural, dan wawancara apabila tidak memiliki serdik. Nah, nanti itu akan membantu sekali. Bagi Bapak Ibu berserdik tentunya teknis ini ya sudah dipastikan lulus aman, maka sebaiknya Bapak Ibu pertama mengerjakan manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ini sebaiknya Bapak Ibu optimalkan ya. Terakhir Bapak Ibu bisa mengerjakan soal teknisnya. Jadi inilah hasilnya Bapak Ibu sekalian ya, dari rekan-rekan kita yang sudah ujian. Almana dari soal-soal yang ditemukan oleh rekan-rekan adalah seluruhnya teknis. Itu sebenarnya adalah penerapan atau situasi yang kita hadapi di sekolah. Jadi semuanya berbentuk SJT ya. Ada 90 soal, sosial manajerial itu dan kultural itu ada 45 soal, tadi sudah saya uraikan. Wawancara ada 10 soal ya. Ini adalah materi yang berkaitan dengan teknis, hal mana untuk SJT sesuai dengan materi yang diampu. Artinya materi yang diampu bukan profesionalnya Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih ke pedagogik ya, pengambilan keputusan seperti tryout kita 1 hingga tryout 8. Nah, yang lebih menggembirakan bahwasanya untuk semua soal teknis manajerial, sosial kultural itu adalah situational judgment test. Ini juga ada kita buat soal manajer sosial kultural yang berbentuk SCT, ada totalnya 135. Hanya saja nanti untuk sosial kultural dan manajerial itu bentuknya adalah maksimal poinnya adalah 4 ya. Dan wawancara kalau kita perhatikan tadi rata di atas 30 ya. Artinya banyak juga yang mendapatkan poin 3 walau maksimalnya adalah poin 4. Nah, sebenarnya kalau soal SJT ini Bapak Ibu sekalian bukan asing lagi bagi Bapak Ibu yang pernah uji kompetensi. Jadi ini adalah soal-soal yang dipakai oleh Kemendikbud yang diujikan kepada rekan-rekan yang mengikuti uji kompetensi kenaikan pangkat yang lalu. Jadi ini semuanya sudah ada sebenarnya ya, yang mana seluruhnya ini adalah berbentuk SJT. Ini baik itu
kompetensi teknis, sosial kultural, manajerial, total itu seluruhnya adalah berbentuk situational judgment test yang juga sudah banyak kita buat tryout-nya ya. Nah, sebelumnya kita sudah sampaikan ini adalah SJT teknis ya yang berkaitan dengan materi Bapak Ibu sekalian, tetapi bentuknya penerapan ya, bukan profesionalnya. Ya, ini pengambilan keputusan. Ini kemarin sudah kita bahas. Yang berikut ini misalnya ya sebagai gambaran nanti bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan ke materi Bapak Ibu, mungkin konteksnya saja yang berbeda tapi pada dasarnya konsep yang ditanyakan sama. Misalnya seperti ini, faktor keselamatan kerja sangat diperlukan dalam kegiatan praktikum ketika percobaan suhu dan kalor. Nah, di sini sebenarnya kenanya Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud memang tidak bisa menguji profesionalnya, namun bisa mengaitkannya. Inilah indikator yang dibuat di kisi-kisi dari poin 1 hingga poin ke-6 penerapan ilmu ya. Nah, percobaan suhu dan kalor adalah materinya, namun di sini yang menjadi persoalannya bukan materi itu yang ditanya, melainkan di sini disebutkan ditemukan siswa mematikan api dengan cara meniup api yang sedang menyala. Cara efektif yang harus dilakukan guru pada siswa saat mematikan api yang sedang menyala adalah, jadi situasi sebenarnya yang diberikan di sini ya. Kalau ada situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu ini untuk semua jurusan akan berbeda-beda nanti penafsiran dan penerapannya ya. Kalau ini untuk fisika, maka seperti ini konsepnya ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita tidak bahas jawaban di sini ya. Bagi rekan-rekan jurusan fisika silahkan dipilih sendiri jawabannya. Lalu untuk materi lain yang juga akan banyak muncul adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian merumuskan baik itu tujuan pembelajaran, kemudian merumuskan indikatornya, menuangkan kompetensi dasar menjadi kegiatan pembelajaran ya, dan juga tentu harus menyesuaikan dengan tahapan berpikir sesuai dengan taksonomi Bloom ya, yang mana dimulai dari C1 hingga C6. Nah, tentu kuncinya adalah di situ ya. Misalnya ini adalah disebutkan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam kurikulum 2013 untuk mata pelajaran fisika adalah menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi dan membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida dan makna fisisnya. Jadi yang mau kita lihat di sini bukan materi fisikanya ya, tapi di sini pertanyaannya, jika guru fisika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kepada peserta didik, maka rumusan tujuan pembelajaran sesuai KD yang tepat adalah. Nah, seperti inilah soal Bapak Ibu nanti. Di sini yang diganti adalah KDI mata pelajaran Bapak Ibu. Namun pertanyaannya adalah sama ya, nanti akan ditanya tentang bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan gitu ya. Nah, ini kemudian jawabannya tidak perlu kita bahas karena memang ini tidak ada kaitannya dengan guru di luar bidang studi fisika. Ini contoh kedua ya Bapak Ibu sekalian. Lalu contoh ketiga terkait dengan persiapan untuk mengajar ya. Misalnya seperti ini, Pak Sinaga akan membuat bahan ajar tentang hukum Kepler yang bisa memicu kemampuan literasi sains siswa sesuai prinsip pembelajaran kontekstual. Komponen bahan ajar yang sudah disiapkan adalah sebagai berikut. Nah, inilah situasinya. Jadi Bapak Ibu di sini ditanyakan urutan penyajian dalam bahan ajar yang paling tepat adalah. Nah, jadi kita harus mengurutkan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti gambarannya akan diberikan KD Bapak Ibu, kemudian diberikan materinya, lalu ditanya seperti ini ya. Ini yang mungkin juga harus lebih Bapak Ibu dalami. Kalau soal-soal bentuk masalah-masalah di kehidupan sekolah itu sudah banyak kita try out kan, dan Bapak Ibu rata-rata lumayan hasilnya ya. Lalu bentuk yang lain misalnya Bapak Ibu sekalian, Pak Selamat bermaksud menanamkan pemahaman konsep rangkaian arus arah dengan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Jadi ini adalah pemilihan metode ya. Ia ingin para peserta dapat memahami konsep hukum Ohm melalui proses konstruksi pemahaman oleh peserta didik, sekaligus melatih kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi melalui metode eksperimen. Desain eksperimen yang paling tepat digunakan. Nah, kira-kira begini gambaran-gambarannya nanti Bapak Ibu sekalian, akan disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang harus memilih ya, karena memang itulah situasi-situasi yang memang selalu kita kerjakan. Kita pilih metode, kemudian kita menyiapkan media ya. Lalu soal-soal yang lain Bapak Ibu sekalian, bentuk yang lain misalnya seperti ini. Seorang guru fisika menugaskan siswa melakukan percobaan menentukan konduktivitas termal. Nah, ini adalah kaitan dengan penerapan ilmu, tapi yang ditanya bukan ini. Yang ditanya adalah di sini Bapak Ibu sekalian, sikap ilmiah yang dapat dibentuk ketika siswa melakukan percobaan adalah. Jadi
pedagoginya sebenarnya yang ditanya ya. Lalu soal yang lain juga Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan model pembelajaran. Seorang guru fisika menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dalam membahas materi getaran dengan produk target adalah prototipe rumah tahan gempa yang tahan terhadap guncangan. Tahapan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk melatihkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi adalah sebagai berikut. Nah, ini dibuat di sini susunannya, membuat desain proyek, menentukan pertanyaan mendasar, tentu saja yang pertama adalah pertanyaan mendasar ya. Kemudian menyusun jadwal, menguji proses dan produk, kemudian mengevaluasi pengalaman belajar, memonitor kemajuan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dan juga siswa. Ditanya urutan pembelajaran, iya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat susunannya, misalnya seperti itu ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya, kompetensi teknis terutama yang mungkin juga nanti agak memberatkan bagi Bapak Ibu. Namun selebihnya Bapak Ibu sekalian, di luar ini adalah situasi-situasi sederhana yang memang sering Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau hal-hal seperti ini juga sudah Bapak Ibu persiapkan, saya yakin Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan hasil maksimal pada seleksi CAT nanti ya. Apakah Bapak Ibu ujiannya hari ini atau besok atau seminggu lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti tryout kita ya, ada 8 TO itu Bapak Ibu sekalian, yang pastinya bentuk persoalannya sudah kita explore ya, dari hal-hal kecil di lingkungan sekolah hingga kemudian ke teori pendidikan dan teori belajar. Di situ juga kita ada buat terkait dengan kompetensi yang dimuat di kisi-kisinya. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat kepada Bapak Ibu, dan saya mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian agar kiranya Bapak Ibu mendapatkan hasil yang paling maksimal dari jerih payah yang sudah Bapak Ibu persiapkan selama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.